Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan desa. Jadi, bagaimana sih perencanaan keuangan desa? Jadi, perencanaan keuangan desa itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama, perencanaan pembangunan desanya, bagaimana pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDes-nya, pelaksanaannya, penatausahaannya, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian. Jadi, berawal dari perencanaan pembangunan desa, jadi awalnya yaitu dengan membuat RPJM desa selama 6 tahun. RPJM itu adalah rancangan pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun. Kemudian adanya RKP desa, yaitu rencana kerja pemerintah desa untuk tahun kemudian. Jadi biasanya untuk tahun depannya itu harus disusun tahun sekarang gitu. Kemudian dari hasil RKP desa atau RPJM desa ini dilaporkan ke perencanaan kabupaten kota. Kemudian barulah adanya APBDes gitu. Jadi adanya APDes ini tadi anggaran pembiayaan belanja desa itu. Kemudian dengan adanya APDes ini dilaksanakanlah dari bulan Januari sampai Desember, dari pelaksanaan sampai pengawasan. Kemudian pada bulan Juli dan Januari dilaksanakanlah laporan dan pertanggungjawaban RKP desa dan APBDes gitu. Jadi dilaporkannya ini itu kan per semester. Jadi dari bulan Januari sampai Juni, tapi bulan Juli lah dilaporkan bagaimana pelaksanaan dari APBDes tadi itu selama 6 bulan. Kemudian berikutnya di bulan Januari. Semester keduanya dilaporkan bulan Januari gitu. Inilah siklus dari pembangunan desa. Jadi ini adalah tabel siklus keuangannya. Jadi musrembang desanya itu dari bulan Januari sampai Juli, kemudian penyusunan RKP-nya Juli sampai September, kemudian penyusunan APBDes-nya bulan Oktober sampai bulan Oktober. Selanjutnya laporan realisasinya adalah desa satu semester atau semester satunya itu di bulan Juni, terakhir bulan Juni, di bulan Julinya. Kemudian yang ke laporan realisasi APBDes tadi itu semester 2 di akhir bulan atau awal Januari. Selanjutnya perencanaan pembangunan desa. Jadi adanya perencanaan pembangunan desa itu sebagai penyusunan rancangan kerja pemerintah desa. Sehingga apa? Sehingga menjamin konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Kemudian mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Jadi dengan ada perencanaan itu sesuai dia kebutuhan setempatnya apa, masalahnya apa, yang harus diselesaikannya apa. Jadi adanya perencanaan pembangunan desa itu begitu. Kemudian menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan. Jadi kan dia membuat perencanaan pembangunan itu secara bersama ya di suatu desa tadi itu. Jadi adanya apa? Adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Jadi adanya keberlanjutan. Misalnya tahun lalu itu sudah dikembangkan atau sudah diciptakan sebuah bangunan gitu. Jadi bagaimana keberlanjutannya? Jadi bagaimana memeliharanya bersama-sama. Selanjutnya mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan. Jadi harus adanya partisipasi dari masyarakat bagaimana dalam membangun si desa tadi itu. Kemudian sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi dengan adanya perencanaan pembangunan di sini kan nanti adanya musyawarah desa gitu. Jadi dengan adanya musyawarah tadi itu adanya interaksi masyarakat dengan pemerintah supra desa tadi itu dengan perangkat-perangkat desanya tadi itu. Jadi apa masalahnya, apa solusinya. Jadi ini bagaimana tahapan tata cara penyusunan RPJM desa. Jadi dengan adanya persiapannya itu apa aja yang diperlukan, sosialisasi dan pembentukan Pokja, tim perencana desa. Jadi di sini dilihat ini apa aja roadmap-nya, penyusunan RPJM desanya, terus diidentifikasi kebutuhan data sekundernya dari masyarakatnya itu apa, kemudian sosialisasikan ke masing-masing dusun. Misalnya satu desa itu ada beberapa dusun,
Jadi disosialisasikan. Selanjutnya setelah ada persiapan, terjadilah atau dibuatlah musyawarah dusun gitu. Jadi digali ini potensi desanya apa, asesmen permasalahannya apa, kemudian diintegrasikan antara data sekunder dengan data primer. Jadi kadang data sekunder dengan data primer itu tidak sinkron. Jadi disinilah dengan adanya musyawarah desa dusun ini disinkronkan. Selanjutnya adalah pengumpulan masalah musyawarah dusun ini kan, musyawarah desa perencanaan. Jadi seluruh dusun tadi dikumpulkan, kemudian dikelompokkan masalahnya, kemudian diskoringkan masalahnya, masalah yang mana yang paling dibutuhkan. Kemudian bagaimana isu strategisnya dalam penyusunan tadi itu. Kemudian visi misi si desanya bagaimana. Diprioritaskanlah kebijakan desanya. Kemudian dengan diprioritaskan kebijakan desa, adanya program dan kegiatan untuk menanggulangi masalah tadi itu. Kemudian apa? Kemudian terciptalah rancangan akhir dari RPJM desa itu, yaitu rumusan isunya apa, prioritasnya berdasarkan potensi aset dan masalah itu tadi apa, visi misinya, arah pembangunannya, arah kebijakan desanya, kemudian tahapannya tadi itu, dan prioritas dari masalah tadi itu untuk menyelesaikannya bagaimana. Selanjutnya, adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi di sini pembahasan dan penetapan Raperdes RPJM desa. Jadi semuanya di sini dibahas. Jadi rancangan pembangunan jangka menengah desa tadi itu apa aja, kemudian ditandatangani dengan kepala desa. Selanjutnya dilaporkanlah tadi RPJM desa tadi itu ke bupati dan melalui camat. Jadi perencanaan pembangunan desa itu siklusnya begini. Awalnya dia itu bidang RPJM desa tadi itu, dia itu yang harus dilaksanakan adalah bidang-bidang ini. Jadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi siklusnya ini. Jadi bidang pembangunan rancangan pembangunan jangka menengah si desa tadi itu harus meliputi dari 4 hal ini gitu. Selanjutnya, jadi penyusunan RKP desa itu dengan adanya musyawarah, dengan adanya RPJM desa, pagunya apa saja, rencana dana desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, rencana bantuan keuangan. Kemudian program kegiatan kecamatan, kabupaten, provinsi masuk ke desa. Kemudian disusunlah semuanya ini. Jadi adanya penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM desa, penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan pengajuan daftar usulan RKP desa. Jadi semuanya tadi itu disusun sedemikian rupa. Jadi contoh dari format rancangan RKP desa adalah sebagai berikut ini. Ini formatnya. Biayanya berapa, jumlahnya berapa. Gitu. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa. Jadi awalnya sudah ada rencana, kemudian adanya pendapatan APBDes, kemudian bagaimana cara pengelolaan desanya. Jadi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tanggung jawab yang dilaksanakan dalam satu anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi pengelolaan desa tadi itu dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaannya, penatausahaannya, pelaporan, dan terakhir penanggung-jawaban. Kemudian azas dalam pengelolaan keuangan desa itu ada 4. Yang pertama transparan. Transparan itu artinya keterbukaan.
Jadi segala informasi kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa itu bisa diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Dalam hal ini juga masyarakat ikut andil gitu. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu segala tindakan atau kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Jadi di sini semuanya harus tercatat rapi gitu. Jadi masyarakat pun kalau misalnya ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan RPJM tadi itu, bagaimana perkembangan pembangunan desanya, dia bisa meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang melaksanakan tadi itu. Kemudian yang ketiga, partisipatif. Jadi setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Jadi itulah tadi dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat agar apa? Agar tidak ada terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Jadi kalau tidak terlibatkan masyarakat, pasti ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang ingin memanfaatkan uang dari desa tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran. Jadi anggarannya harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Selanjutnya susunan organisasi pemerintah desa. Jadi yang paling tinggi adalah ada kepala desa, kemudian ada sekretariat desa. Di bawah sekretariat desa itu ada kepala urusan atau biasanya dikenal dengan KAUR. Jadi kepala urusan paling banyak terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan tata usaha umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit 2 urusan, yaitu usaha umum dan perencanaan dan usaha keuangan. Kemudian adanya kepala seksi. Jadi pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Paling sedikit ada 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Selanjutnya inilah tahapan pengelolaan, dimulai dari perencanaan, kemudian dari perencanaan ada RPJM desa, RKP desa, ada rancangan APBD, selanjutnya penganggaran. Penganggaran di mana dianggarkan dari pendapatan si desanya. Kemudian adanya pelaksanaan kegiatan, penata usahanya bagaimana di buku kas umum dan yang lain-lain. Kemudian adanya pelaporan semester 1 dan laporan semester 2-nya dan pertanggungjawabannya. Jadi ini pengelolaan keuangan desa. Jadi pengelolaan desa APBD desa itu pendapatannya itu berupa dari ADD, anggaran dana desa, alokasi dana desa, ada juga dari pendapatan asli daerah dan bantuan keuangan. Jadi sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Permendagri nomor 113 tahun 2014, jadi bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Jadi di sini sesuai dengan pasal 47 PP 47 pasal 100 ayat 1, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi 70%-nya itu untuk pemerintah desa pelaksanaan itu tadi. Kemudian paling banyak adalah 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa. Jadi tidak boleh melebihi 30% gitu. Untuk pada perangkat desa tadi itu tidak melebihi 30% dari 100% APBD. Selanjutnya definisi, kategori, jenis, dan dasar pengelolaan dana di desa. Jadi desa tadi itu pendapatannya berasal dari mana aja. Jadi pendapatan asli desa atau PAD biasanya dikenal, kemudian dari pendapatan transfer, dari pendapatan lain-lain. Jadi kalau misalnya PAD itu apa aja biasanya? Misalnya hasil usaha swadaya, partisipasi dari gotong royong masyarakat, dan pendapatan asli desa yang sah.
Kemudian pendapatan transfer tadi itu dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, kemudian bantuan kabupaten atau kota. Selanjutnya pendapatan lain-lainnya itu yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Kemudian adanya lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian yang terakhir adanya hasil penjualan aset desa. Jadi dasar pengelolaannya itu dari peraturan desa dan hanya pendapatan transfer yang dari peraturan bupati kota. Jadi pengelolaan aset milik desa itu siklusnya ini begini, sesuai dengan pasal nomor 108 PP 43 tahun 2014. Misalnya nih. Jadi dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi jenis aset desa itu ada beberapa, yaitu bisa tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain. Kemudian penyusunan APB desa, rencana keuangan tahunan pemerintah desa, yaitu berupa laporan realisasi dan pertanggungjawaban APB desa. Di sini rencana kerja pemerintah desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau RPJM tadi itu kan untuk jangka 6 tahun, sedangkan RKP desa adalah untuk 1 tahun. Kemudian draft desa adalah suatu dokumen yang berisi rincian kebutuhan dalam kegiatan pelaksanaan, rincian komponen-komponen input, dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan. Selanjutnya APBD desa tadi itu apa aja dia? Dia ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Jadi pendapatan desa itu bagaimana? Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jadi pendapatan desa itu semua uang yang masuk ke rekening desa ya. Kemudian belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kemudian pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya ini tadi yang di atas sudah ada. Pendapatan desa itu ada dari PAD, transfer, pendapatan lain-lain. Jadi PAD itu hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan lain-lain. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 113 2014 tahun 2014. Jadi transfer itu dari dana desa, alokasi dana desa, kebantuan keuangan dari APBD provinsi, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten, kota, pendapatan lain-lain. Selanjutnya belanja desa apa aja sih yang dibelanjakan. Jadi berdasarkan Permendagri tadi ini nomor 113 tahun 2014. Jadi klasifikasinya apa aja? Yaitu untuk penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tak terduga. Jadi kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Jadi jenis kegiatan di atas terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jadi kalau belanja pegawai itu biasanya untuk perangkat desa, kemudian belanja barang dan jasa tadi itu untuk pembinaan masyarakat, pembangunan, kemudian belanja modal itu untuk pemberdayaan masyarakat biasanya. Selanjutnya pembiayaan desa. Jadi pembiayaan desa itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi kalau pengeluaran pembiayaan kita itu pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa. Jadi pengeluaran pembiayaan tadi itu si desa yang tadi itu menyertakan modalnya, misalnya di koperasi kah atau yang lainnya.
Sedangkan penerimaan pembiayaan itu si desanya tadi itu menerima misalnya dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, adanya pencairan dana cadangan, adanya hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB desa. Kegiatan pokoknya adalah dipilah menjadi dua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi prosedurnya. Selanjutnya penatausahaan keuangan desa. Jadi adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 tahun anggaran. Jadi ini dia. Jadi pengeluarannya. Jadi dari rekening desa dia bisa pengeluaran maupun penerimaan. Jadi kalau misalnya pengeluaran, dia pengeluarannya ada rutin, misalnya rutin untuk belanja pegawai, operasional kepala desa perkantoran, dan ada juga pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian di sini rekening desa itu putih sah dan lengkap, tidak ada perbankan di wilayahnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi segalanya itu dari rekening desa. Jadi jumlah kas desa itu sesuai dengan kebutuhan operasional desa ditetapkan oleh bupati kota. Jadi biasanya contohnya kalau misalnya desanya tadi itu dapat transferan atau ADD tadi itu sesuai dengan kebutuhan desanya, misalnya luas desanya, banyaknya masyarakat di desa tersebut, kebutuhan desanya dan lain-lain itu sesuai dengan kebutuhan desanya ditransfernya jumlah ADD-nya tadi itu, anggaran dana desanya. Kemudian ini adalah buku kas umumnya, jadi pencatatannya itu seperti ini. Pencatatan segala laporan-laporan penerimaan maupun pengeluaran dari anggaran desanya tadi itu. Selanjutnya, laporan kekayaan desa. Jadi laporan kekayaan desa tadi itu adanya aset, adanya kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih. Jadi aset tadi itu ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Jadi aset lancar itu bisa kas, bisa piutang, biasa persediaannya. Kemudian aset tidak lancar itu bisa investasi permanen, bisa aset tetap seperti gedung, tanah, peralatan dan mesin. Kemudian ada dana cadangan. Jadi ini perlu adanya laporan kekayaan. Selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban itu ada 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2 atau akhir tahun. Yaitu kalau semester 1 kita melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes semester 1-nya. Bagaimana laporan realisasi pembangunan dana desa semester 1. Kemudian kalau misalnya akhir tahun atau semester 2, bagaimana juga realisasi pelaksanaan APBDes-nya semester akhir tahun. Bagaimana laporan realisasi penggunaan dananya di semester kedua tadi itu. Kemudian kalau akhir tahun itu adalah bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran. Jadi gabungan antara semester 1 dan semester 2. Kemudian laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Bagaimana realisasinya di akhir tahun itu perlu dilaporkan semuanya. Kemudian pertanggungjawaban APB desa. Jadi kepala desa tadi itu bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan yang lainnya. Jadi semuanya itu harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada masyarakat luas, baik secara tertulis dengan media atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Uang tadi itu kemana aja gitu. Jadi harus adanya pertanggungjawaban si kepala desa. Kemudian tidak hanya kepada masyarakat, kepala desa juga bertanggung jawab kepada laporannya tadi itu bagaimana realisasi APBDes-nya tadi itu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada siapa? Kepada orang di atas kepala desa, yaitu bupati atau wali kota melalui camat. Gitu. Selanjutnya pengawasan dan pengendalian, yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi sarana pengendaliannya bagaimana? Adanya struktur organisasi desa, kebijakan kepala desa, prosedur kerja, perencanaan kerja, pencatatan setiap hasil kerja, pelaporan kinerja pemerintah, dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketujuh adalah SDM desa. Jadi adanya pengawasan pengendalian, contohnya aja misalnya dalam pengelolaan keuangan desa itu adanya partisipasi dari masyarakat, adanya azas transparan gitu. Jadi jika azas-azas pengelolaan keuangan tadi itu terpenuhi, dilaksanakan, pasti tidak perlu lagi pengawasan secara ketat dari atasan misalnya gitu. Kemudian pengawasan fungsi keuangan desa. Jadi pengawasannya tadi itu bagaimana? Dia itu biasanya BPKRI itu dia mengawal BPKP setiap daerah, terus instansi kabupaten kota itu mengawal desanya. Setiap desanya itu bagaimana keuangannya itu, aplikasi keuangannya tadi itu. Kemudian proses akuntansi, review, dan audit. Jadi biasanya kalau misalnya laporan tadi itu adanya akuntansi, review, dan audit. Jadi kalau misalnya biasanya bukti transaksi itu adanya pencatatan, kemudian dia adanya jurnal kemudian diintisarikan di dalam buku besar, kemudian pelaporan dalam laporan keuangan. Jadi biasanya kalau review itu tidak menguji bukti, tetapi kalau audit menguji sampai transaksinya bagaimana. Kemudian pemerintah provinsi memantau kewajiban Pemkab dan kabupaten kota. Jadi mereka bagaimana sih penyusunan pengelolaan keuangan setiap desa. Jadi Pemprov tadi itu memantau bagaimana si Pemkab atau kabupaten kota tadi itu melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi dan melihat bagaimana pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Demikian, semoga dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.